warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang mulia guru kita bersama Kiai Haji Purwadi Abdul Ghafur, Kiai Haji Nahrawi Sabiq, Magister Pendidikan Islam, Kiai Haji Soleh, Sarjana Pendidikan Islam, Kiai Haji Juwaini Ahmad Al-Hamil, Kiai Haji Zarmani selaku takmir masjid, dan Kiai Zainuri, Kiai Fathur Rahman, koordinator rombongan yang dari Ketapang, Kiai Abdul Rahman, Kiai Suhel, dan Kiai Abdul Latif, dan seluruh para kiai yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Namun kepada seluruh para guru yang hadir, meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Tamlikan, dan juga Bapak Karli Kotak selaku Kepala Desa Kepuluk, dan juga Bapak Ardani selaku anggota legislatif, dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Sungai Melayu yang hadir pada kesempatan kali ini. DPD se-Kecamatan Sungai Melayu, juga pengurus NU se-Kecamatan Sungai Melayu, dan juga hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat Aliansi Bansar, dan juga dari Peguyuban, dan juga dari Aliansi Pancasilat yang juga hadir. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Izzah. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan melaksanakan taat. Mudah-mudahan kebersamaan ini tidak hanya di dunia, sampai di akhirat kita disatu padukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda agung Nabi besar. Dengan salawat yang kita panjatkan, mudah-mudahan semua yang hadir, termasuk golongan dan kelompok yang diberi syafaat oleh baginda Rasul, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini pengajian MWCNU atau Selabanan dan HUT RI. Jadi keistiqomahan yang biasa diadakan oleh kepengurusan NU dijaga tiap bulan dan diadakan rutinan pengajian tiap 35 hari. Mudah-mudahan di bulan depan ibu-ibu bisa hadir lagi dan bisa istiqomah, karena orang yang istiqomah itu dijamin akan mata ala husnil khotimah. Orang yang bisa istiqomah, makanya kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, kata ulama ahli tafsir, ay ala syariatillah, dalam menjalankan ibadah dia istiqomah, maka nanti menjelang wafat tidak hanya keluarga yang menjaga, para malaikat turun dari langit berbisik di telinga kanan, alla takhafu, jangan takut, kau akan mati tapi kau adalah kelompok yang selamat. Di telinga kiri malaikat berbisik lagi, Bapak yang mau mati jangan takut dan jangan khawatir tentang apa yang ditinggalkan.
Wala tahzanu ay ala ma taraktumu. Apa yang kau tinggalkan akan Allah jaga. Anakmu akan menjadi anak soleh, hartamu akan menjadi harta yang barokah, dan istri-istrimu akan menikah lagi. Loh, kalau suami mati ya nikah, Bu. Barangkali ada yang masih umur 25 saja siap jadi penggantinya. Lah, enggak bahaya harta. Lah kenapa kok istiqomah itu kok dijamin selamat? Karena orang istiqomah itu kan jaminannya mati ala husnul khotimah. Ada satu hadis yang ditulis kembali oleh Al-Imam Ahmad Fisni dalam Syarah Arba'in Nawawi, innamal a'mal bil khawatim. Manusia yang dinyatakan selamat itu bukan yang sekarang ini. Sekarang ini cuma tanda-tanda selamat. Biasanya kalau mendung mau hujan. Biasanya kalau panas tidak hujan. Ini cuma tanda, bisa iya bisa tidak. Kadang mendung tapi tidak hujan. Kadang lagi panas-panasnya turun. Lah selamat tidak manusia itu ditentukan ketika mati. Innamal a'mal bil khawatim. Sekarang apa perbedaan antara Khalil Yasin dengan yang lain? Tidak ada bedanya. Makanya kata Imam Ghazali, gak boleh menilai buruk orang lain. Gak boleh. Kita harus mempunyai penilaian diri ini lebih jelek dari orang. Bertemu dengan orang yang lebih tua, lebih baik dan lebih bagus yang tua daripada yang muda. Kenapa? Ini sholatnya sudah 50 tahun, saya cuma 20 tahun. Yang tua melihat yang muda, lebih bagus yang muda dibandingkan saya yang tua. Kok bisa? Ini dosanya baru 20 tahun, dosa saya sudah 50 tahun. Itu kata Imam Ghazali. Melihat orang alim, kalau jadi kiai itu sudah pasti selamat beribadah bila ilmi, tahu tata cara. Saya cuma ikut-ikut saja. Orang ruku, orang sujud, yang dibaca apa saya gak baca apa-apa. Yang penting lama, kadang-kadang tertidur waktu sujud. Saking khusyuknya sampai ngidah. Tahu ngidah itu ya? Ya pokoknya itulah. Melihat orang alim kita yang awam, lebih baik para kiai itu beribadah dengan ilmu. Kata Imam Ghazali, para kiai melihat orang awam wajib mempunyai prasangka lebih baik orang yang bodoh dari yang alim. Loh, kok lebih hebat yang bodoh kiai? Iya, yang bodoh itu melakukan dosa nggak dicatat sama malaikat. Dia nggak tahu kalau itu salah. Saya yang alim sudah tahu salah masih melakukan. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar ancaman Allah bagi orang yang pandai berbicara tapi tidak melakukan. Ayat ini sangat menyinggung saya pribadi. Cuma pandai berbicara tapi tidak melakukan. Bahkan kata Imam Ghazali, melihat orang yang beda agama dengan kita, enggak boleh kita mengatakan itu tidak selamat. Tidak boleh, karena kita tergantung matinya. Enggak ada yang menjamin kita husnul khotimah. Jadi tidak boleh melihat orang yang beragama lain itu celaka, gak boleh. Imam Ghazali melarang itu. Dan Nabi Muhammad juga mengajarkan agar kita tidak mempunyai prasangka buruk kepada siapapun. Jelas kira-kira? Baik, oleh karena itu mudah-mudahan selapanan yang diadakan tiap 35 hari sekali, mudah-mudahan bisa diistiqomahkan. Sehingga kalau sudah istiqomah, insya Allah sampian masuk kategori tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti malaikat turun menghampiri ketika kita menjelang wafat, dan malaikat yang menuntun kita di qauli la ilaha illallah. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua adalah HUT RI. Sebagai bentuk tasakkur kita menjadi bangsa yang merdeka. Kenapa kita perlu bersyukur para hadirin? Amerika itu merdeka tapi dengan mengusir penduduk asli. Australia itu merdeka dengan mengusir penduduk asli. Malaysia itu merdeka hadiah dari Inggris. India itu merdeka hadiah dari Inggris. Indonesia itu merdeka, kita lihat pembukaan undang-undang, berkat rahmat Allah Subhanahu yang Maha Esa. Dengan rahmat Allah kita merdeka. Bambu runcing musuhnya Maryam, bukan Maryam Belina. Secara akal impossible, secara logis tidak masuk akal. Tapi kalau sudah Allah berkehendak,
Apa yang tidak bisa, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Itu Allah. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita pada kali ini dalam rangka selapanan dan tasyakuran HUT RI, kita dari awal istighosah bersama, berzikir bersama, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini akan menjadi wasilah perantara kita selamat dunia, kita selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Apa ini kiai? Oh, kirain nggak ada tantangan nih. Terima kasih. Tema kita kali ini meneladani akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal membangun bangsa. Lalu apa saja akhlak Nabi yang bisa kita tiru dan bisa kita lakukan? Setidak-tidaknya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 3 faktor yang menyebabkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sukses di dalam berdakwah. Dan mudah-mudahan yang 3 ini bisa kita amalkan bersama, bisa kita ingat jadi ilmu yang manfaat dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan nyata. Apa saja yang 3? Jangan kemana-mana. Karena saya juga tidak akan kemana-mana. Makanya dengarkan. Apa yang menjadikan Rasul itu sukses di dalam menyampaikan dan menyebarkan agama Islam? 13 tahun hadirin. 13 tahun menanamkan kalimat la ilaha illallah di Madinatul Munawwarah. Agamanya sampai sekarang 1450 sampai kepada kita. Ada 3 faktor. Yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali Rasul melakukannya terlebih dahulu. Makanya kata Rasul, ana awwal wajibin ma amartukum bi. Saya adalah orang yang akan melakukan pertama kali apa yang saya perintahkan. Rasul tidak pernah menyuruh kecuali sudah melakukan. Makanya hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana saya salat. Jadi saya salat dulu lalu sampean salat sebagaimana melihat saya. Ini kata Rasul. Jadi tidak menyuruh. Makanya ketika kita itu menyuruh, tetapi sebelum menyuruh melakukan, apa yang kita suruh itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Nah kebanyakan kita kan tidak. Ayo kerja sama dan sama-sama kerja. Yang nyuruh tidur. Nah orang itu, ini yang nyuruh malah tidur. Orang disuruh kerja, yang nyuruh nggak kerja. Kan ada gitu ya. Ayo sumbangan ke masjid, sumbangan, infakkan harta kita kepada masjid. Sudah nyumbang? Belum. Orang dulu nanti saya. Itu di Bangkalan. Kalau di sini kan lebih parah. Yang nyuruh sama yang disuruh sama-sama nggak ngasih. Tepuk tangan nanti saya yang. Jangan tepuk tangan, nggak bahaya kan? Sampai yang enak saya nanti yang. Rasul itu tidak pernah memerintahkan kecuali Rasul terlebih dahulu melakukan. Kadang-kadang kita kan gitu sama anak kita. Ngaji. Anaknya disuruh ngaji, ibunya tiktokan. Ayo baca Yasinnya, ayo dibaca. Loh ibu gak ngaji, saya sudah tua. Jadi kata anak-anak, ya Allah cepatkanlah kami jadikan orang tua agar kami bisa berhenti mengaji ya Allah. Karena kalau sudah jadi orang tua ternyata tidak usah mengaji. Suami yang bijak itu adalah suami yang memberikan contoh. Apa? Suami yang menjadi contoh, bukan memberi contoh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjadi contoh, bukan memberi contoh. Memberi contoh semua orang bisa. Menjadi contoh ini yang sulit. Betul? Kalau yang itu ya, yang itu ya. Jangankan yang berbicara, yang bisu aja bisa kalau gini. Seperti kita nonton sepak bola, pas penalti nggak masuk, gini. Jadi kira yang main tuh nggak bisa main, padahal yang berkomentar ini keesokannya main bola sendiri, belum nendang sudah jatuh duluan.
Jadi kita lebih suka berkomentar daripada melakukan. Kadang-kadang kita suka memberi contoh dibandingkan menjadi contoh. Makanya ada salah satu tokoh pahlawan yang kelahirannya menjadi Hari Pendidikan Nasional, namanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pernah dawuh seperti ini: ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, saya pun nggak tahu apa artinya. Yang penting hafal sudah lumayan kan. Ini 3 hari saya hafal ini. Ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, tutwuri. Saya Madura, sampean kan Jawa kan. Kalau sudah Jawa itu ya gampang hafal. Tapi yang kiamat kalau orang Jawa kawin sama orang Madura. Yang Jawa gak tahu bahasa Madura, yang Madura gak tahu bahasa Jawa. Mantan mempelai prianya orang Jawa, mempelai putrinya dari Madura. Pas malam pertama, si mempelai pria bilang sama wanita, dicekel loh, dicekel. Di Madura cekelnya ini Pak. Padahal kata mantan prianya itu pegangakan. HP-nya maksudnya yang disuruh kako gini, yang disuruh pegang. Bahaya ini sudah terjaring aliansi Al-Zaitun. Lah kata wong cowok cekel dicekel, teku pegang. Oh Madura gak cekel itu ngene. Hampir innalillah suaminya itu. Ini karena beda bahasa Pak. Si istri karena masih baru, masih gak mau hamil, dia usul sama yang suami, mas masuk KB. Orang Madura kalau gak hamil itu masuk KB istilahnya. Masuk KB, masuk. Oh iya dek, masuk KB. Oh Jawa masuk KB, ya masuk KB. Oh, bukan gak hamil, kembar kalau masuk KB. Makanya man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Orang yang tahu bahasa suatu kaum akan selamat dari tipu dayanya. Saya orang Madura, meskipun sampean nggak akan percaya kalau saya bilang saya Madura asli, karena muka saya ke Arab-Araban. Jadi nggak percaya ini. Orang Kediri. Bahasa kita berbeda, jangankan dengan yang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah itu beda, Jawa Tengah, Jawa Barat itu beda, betul. Madura beda, di sini banyak Madura, saya juga Madura, saya Madura negeri, yang di sini Madura swasta. Tapi bahasanya berbeda, itu bahasanya tidak sama. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda, tapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, tapi kita satu tujuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Kalau buka enak yang enak yang dicari, buka bahaya tak. Yang bahaya kalau gak kawin. Kalau kawin itu gak bahaya. Kata orang Jawa gak bahaya plus gitu loh. Hah? Plus. Saya kan Madura plus. Tes, ini yang pertama. Apa yang pertama Ibu? Alhamdulillah sudah lupa. Jadi itulah manfaatnya ngaji dengan khusyuk, saking khusyuknya sampai gak tahu apa yang saya sampaikan. 3 kunci sukses Nabi. Yang pertama, oh iya, melakukan sebelum melakukan itu ya. Melakukan sebelum menyuruh. Bahasa gampangnya gini, menjadi contoh, bukan memberi contoh gampang, yang sulit menjadi. Khalil Yasin ini memberi contoh, tapi untuk menjadi contoh belum bisa. Pertama, dikunci, diingat, ditulis, nanti pulang 1. Oh, ketuhanan yang Maha Esa. Ini. Yang kedua, alhamdulillah sudah hampir setengah jam. Berapa 2 jam? Saya kalau sampai 2 kali itu Bu ya, jadi bukan ada istirahatnya, langsung 2 jam sekaligus ini.
Oh, kalau 2 jam berbicara gak berhenti itu jangan ngundang penceramah, ngundang desel bu. Itu 5 jam gak berhenti gitu. Siapa yang jauh? Oh iya, gak apa-apa. Asalkan ibu tahu saya jauh, mudah-mudahan ada janda yang mau ikut pengajian. Satu, Nabi menjadi contoh. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi sukses? Nabi mengedepankan akhlakul karimah. Yang dikedepankan itu akhlaknya. Yang dikedepankan Nabi akhlaknya, bukan ajarannya. Nabi mengedepankan akhlak. Makanya kata Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang penting hafal meskipun kili. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad dijadikan orang yang mempunyai hati bersih, hatinya lembut, tidak pernah kasar kepada siapapun. Jangankan sesama Islam, Nabi Muhammad tidak pernah kasar kepada orang yang tidak beragama Islam. Hadirin, bagaimana Nabi tidak menjadi orang yang dikenang oleh semua lapisan masyarakat? Suatu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinatul Munawwarah, di pasar Madinah ada seorang Yahudi. Yahudi ini buta, dia tua renta, dia kerjanya ngemis di pintu pasar, dia sambil pegang wadah. Mana wadah? Ini wadah ya. Dia sambil mengemis, sambil menjelek-jelekkan baginda Nabi. Saya umumkan kepada yang hadir, mohon jangan ikut orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu hanya ingin memurtadkan kita dari Tuhan yang kita sembah. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penipu. Jangan sampai mau mengikuti Muhammad dan ajaran barunya. Muhammad hanya mau memurtadkan kita dari agama nenek moyang kita. Jangan ikuti Muhammad. Tiap hari Yahudi ini sambil mengemis di pintu pasar, sambil menjelek-jelekkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika hadirin, ketika Nabi Muhammad wafat, si Yahudi ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi dia tetap di pasar. Jangan ikuti Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad itu penipu. Dia ingin mengubah agama nenek moyang kita ke agama yang baru. Jangan ikuti Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad, "Ya Aisyah, adakah perbuatan Nabi Muhammad yang belum saya kerjakan?" "Ada, Abi, ada." "Apa itu?" "Di pasar Madinah ada Yahudi tua renta, dia buta, dia mengemis di pasar. Tiap hari Nabi Muhammad ke pasar membawa roti, dia kasih makan roti. Tiap hari Nabi Muhammad, tiap pagi dan siang Nabi Muhammad ke pasar memberi makan roti kepada Yahudi yang tua renta itu." "Betulkah itu Aisyah?" "Betul, Nabi." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ke pasar Madinah dengan membawa roti, dan ternyata Yahudi ini tidak tahu Nabi Muhammad sudah wafat. Dia tetap menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dia tetap bilang, "Jangan ikuti Muhammad, Muhammad itu pembohong, Muhammad tukang sihir." Dikasih roti ke mulut Yahudi, berhenti dia yang bicara karena mulutnya ada rotinya. Setelah dimakan roti itu, Yahudi ini bertanya, "Siapa kau yang menyuapi roti?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Saya adalah orang yang biasa memberimu roti." "Bohong, bohong. Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya roti. Bagaimana sampian tahu bahwa saya bukan yang kemarin? Bukankah sampian itu buta?" Dan Yahudi ini bilang, "Tidak seperti ini yang kemarin cara menyuapi roti. Sebelum menyuapkan roti ke mulut saya, dia pamit dulu dengan akhlak yang baik. Mohon maaf, ini rotinya sudah siap, yang bicara sudah selesai, ini makan dulu." Jadi gak langsung dikasih seperti ini. Bohong, kamu bukan yang kemarin. Yang kedua, yang kemarin itu tahu saya sudah tua, gigi saya tinggal 2.
Rotinya dihaluskan dulu, tidak dikasih kasar seperti ini. Ini rotinya nggak kemakan, gigi saya kolpak semua nanti. Nanti gigi saya malah runtuh. Bukan kamu, bukan yang kemarin. Sayyidina Abu Bakar itu menangis, ya Rasulullah, bagaimana akhlakmu seperti ini? Padahal kau yang dicaci, padahal kau yang dimaki. Saya tidak dicaci dan tidak dimaki, tapi tidak bisa meniru akhlakmu yang kau. Padahal kau yang dicaci, yang dimaki. Wahai Yahudi, apakah kau tahu siapa yang tiap hari menyuapin sampian roti ke pasar? Siapa? Saya ini Abu Bakar, mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyuapi roti tiap hari itu adalah Muhammad Rasulullah, yang telah kau hina dina, yang telah kau caci maki, yang telah kau jelek-jelekkan, tiap hari mengantarkan roti agar kau tidak kelaparan, dan sampai dia mati kau belum berhenti menjelek-jelekkan Muhammad. Muhammad sudah mati Yahudi, orang yang selalu menyuapkan roti ke mulutmu, dan kau tidak berhenti. Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata. Dia tidak mampu menahan haru bagaimana Nabi Muhammad bisa melakukan tiap hari, padahal dia yang dijelek-jelekkan, padahal dia yang dicaci maki. Mohon maaf ibu, kalau saja Khalil Yasin di Ketapang ada, jangan mengundang Khalil Yasin. Dia itu bodoh, dia hanya bermodal muka tampan saja. Misalkan, jangan undang lagi. Dia tidak tahu apa-apa. Insya Allah akan saya hampiri, akan saya suapi batu dengan kerikil di mulutnya. Ini Nabi Muhammad, ini bukan orang Islam. Bagaimana? Bahkan Nabi Muhammad menjaga, man adza dhimmiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir tapi dia tidak melakukan kesalahan kepada Islam, dia tunduk kepada peraturan-peraturan Islam. Orang kafir dhimmi, siapa yang menyakiti orang kafir, faqad adani, dia telah menyakiti saya. Bahkan dalam hadis yang lain, man adza dhimmiyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, kafir tapi dia tidak membuat kerusuhan, kafir tidak Islam tapi dia tidak melakukan kesalahan kepada orang Islam, kafir tapi dia taat kepada peraturan dan kesepakatan orang-orang Islam. Siapa yang menyakiti kafir dhimmi, faqad adantuhu bil harbi, saya beri izin untuk memerangi orang Islam yang menyakiti orang dhimmi. Bagaimana bagusnya akhlak Rasul, apalagi sesama Islam. Di luar Islam saja begitu Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Islam, di luar Islam menyatakan Muhammad is super leader, super teacher. Nabi Muhammad pemimpin terbaik, guru terbaik, tidak pernah melukai perasaan siapapun dan dimanapun dia berada. Ibu perhatikan, sering saya ceritakan, dulu perempuan itu dianggap aib, perempuan dianggap hina, perempuan itu dianggap remeh. Makanya kata Al-Quran, idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau ada seorang ibu melahirkan bayinya perempuan, ibunya merah mukanya, bapaknya merah mukanya, karena melahirkan seorang wanita merupakan aib yang tidak ada obatnya. Makanya Sayyidina Umar ketika masuk Islam, ketika dia sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Sayyidina Umar menangis. Assalamualaikum warahmatullah, Sayyidina Umar tertawa. Sahabat tanya, ada apa Umar? Menoleh ke kanan kau menangis, menoleh ke kiri kau tertawa. Ada apa kok seperti orang gila kau? Sayyidina Umar menjawab, ketika menoleh ke kanan, saya teringat tradisi jahiliyah. Ketika orang-orang menganggap wanita itu sebagai aib, istri saya melahirkan bayi perempuan. Takut tetangga keburu datang dan tahu bayi saya perempuan, saya kuburkan hidup-hidup anak saya agar tidak menjadi aib keluarga. Ketika menoleh ke kiri, saya tertawa tingginya. Apa kata Rasul? Ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dunia dan seisinya perhiasan, dan semua perhiasan itu, perhiasan terbaiknya adalah wanita-wanita yang salihah. Bahkan Rasul menyatakan kepada laki-laki, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya laki-laki yang bisa berbuat baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah laki-laki yang paling baik kepada istri saya. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahadan nisa illa laimun. Laki-laki yang memuliakan wanita itulah laki-laki yang mulia, dan laki-laki yang menghinakan perempuan ialah laki-laki yang hina. Bahkan Nabi Muhammad pernah melihat seorang perempuan disakiti sama laki-laki. Ketika ada perempuan disakiti perasaannya sama laki-laki, Nabi Muhammad dawuh, batnul ard khairun min dhahriha. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artinya, laki-laki yang suka melukai dan menyakiti perasaan wanita, lebih baik dia mati daripada hidup tapi jadi beban kepada lainnya.
Opa. Yang mengangkat derajat sampean itu adalah baginda Rasul. Makanya sekarang wanita dimuliakan semulia-mulianya. Siapa yang mengangkat Rasul? Bahkan Rasul mau wafat, bagian anggota tubuh bawah Rasul sudah wafat. Bibir Rasul berwarna biru. Rasul menggerakkan bibirnya seakan-akan ada yang mau disampaikan, tapi sudah tidak mengeluarkan suara. Sidina Ali mendekatkan telinganya kepada bibir baginda Rasul. Apa yang keluar? As-sholah, as-sholah. Saya titip sholat. An-nisa, an-nisa. Saya titip perempuan. Ummati, ummati. Saya titip umatku. Perempuan disebut secara khusus baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mungkin membalas jasa Rasul tidak bisa. Mudah-mudahan bisa membaca sholawat secara istiqomah kepada Rasul. Amin. Sampian dulu yang diangkat martabatnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau berbicara akhlak Rasulullah, jangankan para ulama, sahabat pun tidak mampu menceritakan bagaimana akhlak Rasul. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada A'rabi, ada orang pedalaman bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlaknya Rasul? Sayyidina Abu Bakar tidak mampu menceritakan. Bagaimana mau menceritakan ketika tadi Yahudi saja yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tidak mengaku dia Muhammad, dan dia membawa roti tiap hari dikasih makan agar uang yang dia dapat dari ngemis itu tidak dibeli makanan, uangnya tetap utuh. Nabi Muhammad yang ngasih makan dengan lembut, dengan pamit. Sayyidina Abu Bakar tidak mampu menceritakan kebaikan Nabi Muhammad setelah wafat. Dia menetes air matanya. Tanya kepada Sayyidina Umar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad? Sayyidina Umar menangis. Tanya kepada Sayyidina Utsman menangis. Tanya kepada Sayyidina Ali, tidak mampu menceritakan saking bagusnya akhlak Rasul. Kata Sayyidina Ali, sal Fatimah, coba tanya kepada anaknya ini Fatimah. Ketika ditanya kepada Siti Fatimah, Nabi Muhammad kok begitu terkenal akhlaknya? Seperti apa akhlaknya Rasul? Siti Fatimah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran 30 juz itu akhlak Nabi. Kalau ingin tahu, bacalah Quran, pahami maknanya. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. 30 juz. Jangankan 30 juz, saya mengamalkan satu ayat saja. Kalau yang hadir ini mampu mengamalkan satu ayat, dunia ini akan aman. Satu ayat saja. Satu ayat, bukan satu juz, bukan satu Quran. Kalau kita mengamalkan satu ayat, dunia ini akan selamat. Nabi Muhammad 30 juz. Siapa yang mampu mengamalkan satu ayat saja? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum, Allah ingin memuji sampean. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bisa berbuat baik, yang paling bisa membalas kebaikan. Kalau kita bisa mengamalkan ini, pasti kita akan selamat. Istri marah, suami tetap baik. Suami yang marah, istri baik. Tetangga marah, tetangga satunya baik. Tapi kita kan gak gitu. Orang baik, saya baik. Orang jahat, saya jadi setan. Padahal satu ayat ini, seburuk apapun orang, saya akan tetap menjadi yang terbaik. Karena apa? Kalau keburukan orang saya balas dengan keburukan saya, maka tidak ada bedanya antara orang dengan saya, berarti sama-sama buruknya. Teko hanya akan mengeluarkan isi teko, gelas hanya akan mengeluarkan isi gelas. Kalau isinya kopi akan keluar kopi, isinya susu akan keluar susu. Kalau isinya comberan pasti akan keluar comberan. Orang berbicara buruk, kimak dia, jangan dibalas kimak dia. Kalau sama-sama kimak dia, berarti isinya sama-sama kimak itu. Kalau orang bilang kimak dia, astagfirullahaladzim, berarti yang ada di dada kita isinya baik. Betul. Yang baik akan keluar baik. Coba ibu-ibu, kalau isinya baik, kita kalau kesandung, kita kalau kaget, subhanallah, kan gitu. Kenapa kok keluar subhanallah? Karena isinya zikir di hatinya. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Orang yang tidak berisi zikir di hatinya tidak akan keluar itu. Anjing kau, kok keluar anjing? Isinya anjing. Setiap seseorang hanya akan mengeluarkan isinya. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah mengeluarkan keburukan, karena Nabi Muhammad tidak ada isi keburukan di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Amin. Ini yang nomor 2. Yang terakhir, yang nomor 3,
Saya nggak akan berhenti, Bu. Saya meskipun di rumah sebelum disuruh turun, saya nggak pernah turun duluan. Pengajian, 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 Bu, pengajian. Satu, menjadi contoh, bukan memberi contoh. Yang nomor dua, mengedepankan akhlakul karimah. Caranya. Yang nomor tiga, Nabi Muhammad itu keanekaragaman dalam kebersamaan, bersatu. Nabi Muhammad itu ada 4 sahabat yang berbeda. Nabi Muhammad ada Sayyidina Abu Bakar, orang tua yang ahli siasat. Ada Sayyidina Umar, ahli gulat ini, ahli pencaksilat Banser ini, kelompok Sayyidina Umar ini. Ada Sayyidina Utsman, dia bukan ahli politik, dia bukan ahli bergulat, tapi dia punya harta yang dermawan. Donatur-donatur yang hadir, ini kelompok Sayyidina Utsman. Dan yang keempat, ada kelompok Sayyidina Ali, pemuda-pemuda yang tangkas dan mau berjuang di dalam agama Allah. Keanekaragaman dalam kebersamaan. Jangan mengharap persamaan, tapi akuilah perbedaan untuk saling melengkapi. Coba kita lihat, ada balon di belakang itu. Kenapa kok bagus? Warnanya macam-macam. Ada merah muda, ada merah tua, ada kuning, ada hijau, ada biru. Betul? Coba di belakang ini kenapa kok kelihatannya bagus? Karena berwarna-warni, bermacam-macam. Ketika kita beda, perbedaan itu jangan dijadikan sebuah yang menjadikan kita jauh, tapi melengkapi satu sama lain. Jangan mengharap sama, tidak akan pernah sama, dan memang harus tidak sama. Karena dengan perbedaan ini kita akan menjadi lengkap. Betul? Jari kita ada 5. Apakah sama? Allah menciptakan ibu jari. Ibu jari. Saya bertanya-tanya, bapak jarinya kemana ini? Ternyata ini janda. Allah menciptakan ibu jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sama? Gak sama. Tapi kalau sudah bersatu, al-ittihadu yujidul quwwah. Kalau sudah bersatu akan menjadi kuat. Tak sama. Kalau cuma satu, loh, buat apa cuma satu? Tapi kalau 5 ini bekerja sama, tinggal pilih mau langsung kuburan atau rumah sakit. Gak percaya? Maju sini. Itulah persatuan. Jangan mengharap sama. Allah menciptakan ibu jari paling pendek. Jangan dihina meskipun paling pendek. La tahtakir madunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Allah memberi keistimewaan kepada siapapun. Paling pendek tapi tugasnya mulia. Kalau ada habib, ada kiai, ini yang berdiri. Monggo, monggo kiai. Paling pendek kalau ada ibunya yang muslimah datang, monggo 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 silahkan. Ini meskipun paling tinggi jangan kasih ke habib dan kiai. Di mana kamar mandi? Sana Pak Kiai. Ternyata ya. Ada kelingking paling pendek ini. Untuk kiai gak mungkin. Jangan dihina. Hidung kita kalau gatal ini yang bertugas. Ini walaupun tugasnya menghadap kiai, jangan kasih ke hidung. Nanti lubangnya gak sama. Ini untuk telunjuk menunjuk orang-orang yang sederajat. Ini bukan untuk telunjuk, ini menyimpan harta. Ada cincin taruh sini. Ini apanya Bang? Untuk apa yang ini? Untuk main kelereng. Suruh pulang dulu angka itu. Ya itu suruh pulang dulu. Ini bahaya. Ini keponakannya Bang Ibu hilang. Suruh pulang gitu. Gak bahaya tak? Jadi ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Jangan mengharap sama. Ini gak sama, ini beda-beda. Kenapa? Memang kita harus tidak sama. Rumah itu akan terbangun kalau unsurnya tidak sama. Kalau sama tidak akan jadi rumah. Betul? Ada fatayat, ada muslimat, ada banser, terus ada kiai, ada habib. Disatu padukan akan menjadi lengkap. Jangan mengharap sama. Kita ketika tidak sama itu malah kita akan menjadi lengkap dan berwarna-warni. Betul? Coba. Dalam beragama kita gak sama. Ada Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ini silsilah keguruannya langsung, tapi gak sama. Gak sama. Imam Malik menyatakan perempuan, laki-laki punya wudu bersentuhan batal apa tidak?
Gak batal. Imam Syafi'i menyatakan batal. Imam Syafi'i kalau dalam sholat aurat itu ma baina surra war rukbah, antara lutut dengan pusat. Apa ini? Pusat. Pusat. Oh ini pusat namanya. Iya. Kalau ini pusatnya pusat yang bahaya juga Pak Kiai. Pusat. Imam Ahmad bin Hanbal as-sau'adain, jelek dua ini ditutupi sudah bisa sholat. Loh, kok berbeda-beda? Beliau ijtihad karena kapasitasnya berijtihad bisa. Kata Rasul, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Orang yang berijtihad benar dapat dua pahala. Pahala ijtihad, pahala benar. Ijtihad tapi salah, dapat pahala satu, gak dapat dosa. Pahalanya ijtihad. Justru karena imam beda-beda, kita jadi punya pilihan. Ikut Imam Syafi'i, monggo. Ikut Imam Malik, monggo. Kata Imam Syafi'i, setiap kotoran hewan najis karena al-mustaqdar, secara tabiat kita tidak suka. Kotoran hewan apapun pasti najis. Kata Imam Malik, oh tidak. Kotoran itu tabi yang ikut, hewannya madbu yang diikuti. Jadi kotoran itu tergantung hewan yang diikuti. Kalau hewannya bisa dimakan, kotorannya suci. Kalau hewannya nggak bisa dimakan, kotorannya najis. Kucing bisa dimakan? Nggak bisa, kotorannya najis. Ayam bisa dimakan? Bisa, kotorannya suci. Ayamnya nggak ada, telurnya nggak ada, kotorannya itulah digoreng. Kenapa jadi bahagia begitu? Maksudnya gini, ibu beli telur ya. Kadang-kadang di telur itu ada sisa-sisa kotoran ayam. Ini kalau ikut Imam Syafi'i najis, harus dicuci dulu. Sampian lupa kadung diceplok. Wow, ternyata yang jatuh bukan cuma telurnya, sisa-sisa teman cutnya jatuh juga. Dan ini gimana? Masa kita buang eman-eman ini? Telur lagi mahal. Ini sudah 5 yang masuk. Yang terakhir ada sisa-sisa kotoran ikut. Dibuang apa tidak? Ikut Imam Malik saja ini suci. Bu, saya ingin tanya. Ada ikan bandeng di sini? Ikan bandeng kalau dimasak kotorannya dibuang, tidak kan? Ada yang dibuang, ada yang tidak. Jangan yang pebiar juga kemarin. Ada. Gak dibuang. Yang di presto gak dibuang. La haula wala quwata illa billah. Yang di presto gak dibuang sama kotorannya. Dimakan apa tidak itu? Makan kotoran ayam itu. Tak untung ada imam yang mensucikan. Kalau ikut Imam Syafi'i yang di presto gak bisa dimakan, najis. Karena kotoran. Oh itu kan, loh, hewan apa saja kotorannya sama. Emang kalau yang di laut bukan kotoran namanya? Kutiran. Sama najis. Kalau yang di darat najis, di laut najis. Iya kalau ikan bandeng. Kalau ikan teri dibuang gimana? Kita beli 2 kilo mau dibuang 5 hari gak selesai itu. Teri yang enak kotorannya itu pahit-pahit dikit. Makanya perbedaan itu adalah rahmah. Betul? Dengan berbeda kita jadi banyak pilihan. Ikut Imam Syafi'i, disucikan. Kalau udah presto ini, oh ikut Imam Malik gak apa-apa. Karena santrinya Imam Syafi'i 14 ulama ikut pendapatnya Imam Malik. Itu dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, Ustukhri, Ibnu Jarir, Ibnu Hajar, Ibnu Hazm, Ibnu Huzaimah. Jadi kita dengan berbeda malah akan menjadi rahmat. Makanya perbedaan itu bukan sebuah musuh, tapi perbedaan itu adalah pelengkap agar kita banyak pilihan. Betul? Makanya tetap kita harus bersatu apapun. Tadi sudah dipesan sama wakil Bapak Camat, kita harus bersatu menghadapi pesta demokrasi. Perbedaan harus. Justru kalau nggak ada perbedaan, nggak usah pesta demokrasi. Kalau suaranya sudah sama, nggak usah pemilihan, kalau sudah sama. Kenapa ada pesta? Karena ada perbedaan, akhirnya terjadi pesta demokrasi namanya. Maka perbedaan itu kita hadapi dengan bijak dan dewasa. Oh, tapi itu beda, memang harus beda. Kalau nggak beda, nggak usah ada pemilihan umum. Betul? Ini sudah selesai 3. Sekarang season, tadi ada pertanyaan Kiai ya, saya jawab. Barangkali nanti ada ibu yang mau tanya, saya kasih waktu. Kalau tidak ada yang mau tanya, barangkali ada tanya nomor HP, status menikah sudah tidak.
Ustaz, saya mau bertanya hukum uang hasil togel, terus duitnya dibelikan kebun, apakah jadi dosa jariah? Gini, Nabi Muhammad dawuh la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'in. Nanti kaki kita tidak beranjak di hari kiamat itu di mahsyar kecuali sudah ditanyakan 4. Ada 4 pertanyaan. Ini pertanyaan wajib. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umur yang sampai 60 tahun dibuat apa? Yang kedua, an syababihi fi ma'ablah. Masa muda, masa sehat kau habiskan untuk apa? Wa fi ma wa an ilmihi fima amila bi, ilmu yang diberikan oleh para kiai, para ulama diamalkan apa tidak? Yang nomor 4, an malihi, dari hartanya. Kalau yang lain pertanyaannya satu, umur dibuat apa, masa muda dihabiskan kemana, ilmu diamalkan apa tidak. Pertanyaan nomor 4 ini pertanyaannya 2, an malihi, dari harta, min aina tasabahu wa fima anfaqtahu. Kalau harta, 2 pertanyaannya, min aina tasabahu, dari mana kau dapat, halal, wa fima anfaqta, setelah halal kau kemanakan, dari mana dan kemana. Ada 2 pertanyaan. Makanya untuk harta ini urusannya sulit. Kalau hartanya halal dibuat haram, gak diterima oleh Allah. Hartanya haram dibuat halal juga gak diterima. Pertanyaannya, apa hukum togel? Saya rasa dengan tadi ibu-ibu tertawa di awal ketika Pak Kiai membacakan pertanyaan, saya kira sudah tahu jawabannya apa. Jawaban Anda itu sudah jawaban bahwa togel itu hukumnya tidak boleh. Betul? Sekarang ini saya belikan sawit Pak Ustaz. Bagaimana hukum sawitnya? Uang haram itu kalau ditransaksikan, transaksinya nggak sah. Ada haram itu secara dzati, ada haram itu aridi. Haram itu karena barangnya, ada haram karena alasan lain. Gini, kalau saya mencuri uang, saya beli sepeda motor, uang haram, saya beli sepeda motor, haram, gak sah. Jual belinya gak sah. Ini haram dzati. Saya berdosa karena ini uang bukan milik saya. Ada haram karena ada alasan tertentu. Ini uang saya beli sepeda motornya sampean, boleh apa tidak? Boleh. Tapi saya jual beli waktu khutbah Jumat, ini haram. Tapi keharamannya ini bukan haram dzati, tapi keharaman yang aridi. Haram yang baru datang, uangnya halal, sepedanya halal, cuman transaksinya itu di saat yang dilarang oleh syariat. Haram jual belinya, tapi keharamannya cuma transaksinya, barangnya tetap halal. Kalau yang haram itu adalah barangnya, uangnya hasil togel, dibuat transaksi, maka tidak sah jual belinya. Terus bagaimana kebun saya Ustaz biar halal? Terus uang ini akan saya kemanakan? Yang pertama gini, uang hasil togel sebelum dibelikan sawit, saya dapat uang togel 50 juta. Mau kemanakan ini? Kembalikan kepada orangnya. Ini dari siapa saja? Lu gak tahu ini se-Indonesia yang main. Maka caranya ditasarrufkan, wa tariqatul khalas ayyuradda ala arbabihi ala al-faur. Caranya kalau mau bertobat, kembalikan harta ini kepada yang berhak. Fa'ilam yu'raf malikuhu, kalau tidak diketahui, ini nggak tahu siapa yang punya, yang main jutaan, ini milik siapa, maka tusarruf, maka ditasarrufkan kepada jihatil am, berikan ke masjid, berikan ke jalan, berikan ke madrasah, atau sesuatu yang bersifat umum. Kalau mau dikembalikan orang yang nggak tahu, maka digunakan kepada hal yang bersifat umum, fasilitas umum. Buatlah sampean nanti untuk tanah kuburan umum, atau untuk nyumbang jalan yang berlobang dan lobang yang berjalan itu. Jelas? Ini kalau uangnya belum dibelikan sawit, bisa kasih ke masjid, kasih madrasah, kasih ke jalan. Loh, ini uangnya sudah saya belikan sawit Pak Ustaz. Sawitnya sudah saya jual dari dulu berkali-kali. Bagaimana caranya? Maka caranya tafriqus sufqah. Apa tafriqus sufqah? Dipilah dan dipilih antara haram dan halal. Caranya gimana? Dulu yang beli sawit itu berapa? 50 juta. Sampai ambil 50 juta. Ini yang 50 juta ganti sawit yang dulu saya beli. 50 juta ini saya kasih ke masjid. Jadi sawitnya menjadi halal. Meskipun dulu pakai uang haram, sekarang saya ganti dengan uang saya sendiri yang halal sebagai ganti uang haram. Yang ini kasihkan ke masjid atau ke anak-anak yatim. Nanti sampai yang cari-cari anak yatim,
dikasih yatim itu. Ibunya, saya yang ngasih gak apa-apa. Asalkan tidak terlalu tua. Janda umur 25. Kalau janda umur 52, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Sudah jelas ibu ya? Jelas kira-kira ini? Jelas ya? Jadi uang yang haram jual beli gak sah. Bukan cuma uang, barangnya yang haram juga gak sah. Punya sepeda hasil curian dijual, tidak terjadi jual beli. Tidak terjadi. Karena jual beli yang haram itu gak sah. Kenapa? Untuk dijual itu harus milkutan, kepemilikan yang sempurna. Kalau hasil mencuri kan bukan miliknya sendiri, milik orang. Lu kok dijual? Gak sah. Atau uangnya. Maka kalau haram gak sah. Caranya seperti tadi. Kalau sudah terlanjur dibelikan, ganti uang itu, kasihkan ke masjid. Paham? Kasihkan kepada jalan. Pokoknya yang bersifat umum. Jelas kira-kira? Yes, barangkali ada yang mau tanya lagi. Kalau tahu saya jawab, kalau gak tahu saya kawinin. Silakan. Gak ada. Kalau tidak ada saya tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan, laki-laki satu, perempuan satu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup dan saya pindah. Sudah? Nggak ada? Baik. Kalau sudah tidak ada, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Langsung doa. Paham ibu ya? Yang saya sampaikan tadi 3 itu ya. Jadi nanti kalau ditanya apa saja? 3. Apa saja? Nah itu saya lupa semua. Pokoknya 3 lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول ما يدخلها وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah dipanjangkan umur, banyak rezeki dan bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.